Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengakhiri tahun 2019, banyak orang menyiapkan diri untuk menyambut tahun 2020 sebagai satu periode yang istimewa. Banyak kegiatan dirancang untuk mengisi tanggal-tanggal unik yang bermakna bagi orang-orang tersebut. Saya bahkan sudah menerima undangan untuk menghadiri sebuah acara pada tanggal 10 Oktober 2020 yang akan datang dengan logo 10, 10, 20, 20. Tanggal yang unik kan? Dan memang tahun 2020 ini tahun yang luar biasa, namun dengan arti yang tidak biasa. Wabah virus corona melanda dunia dan mempengaruhi kehidupan bangsa-bangsa. Banyak aturan telah dibuat untuk membatasi menjangkitnya wabah ini secara menyeluruh. Kita tiba-tiba menemukan diri tersandra, tidak boleh berkumpul dalam jumlah yang besar, dalam satu ruangan untuk waktu yang lama. Maka kegiatan-kegiatan peribadatan pun dibatalkan, dan umat diwajibkan untuk menemukan cara dan waktunya sendiri untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Untuk pertama kali dalam 28 tahun imamatku, saya merayakan Pekan Suci hanya ditemani oleh para petugas liturgi dan kru teknologi informatika yang membantu saya untuk menyiarkan secara langsung perayaan itu melalui live streaming di channel YouTube. Perasaan saya sangat tidak menentu, tetapi saya berusaha untuk memaknai peristiwa yang tidak biasa tersebut. Hari ini sejenak saya berkeliling kota. Denyut kehidupan kota Batam masih terasa, tetapi jalan-jalan jauh lebih sepi dari biasanya. Begitu juga pusat-pusat perbelanjaan, toko-toko, restoran, kafe, hingga pedagang-pedagang kecil, semua terkena dampaknya. Mereka berhadapan dengan kegetiran dan kecemasan apa yang akan terjadi kalau situasi ini berlanjut. Memandang kecemasan mereka, saya teringat akan banyak umat beriman yang juga harus berjuang menata hati untuk menghadapi kewajiban tinggal di rumah pada perayaan terbesar bagi umat Kristiani. Mereka harus merayakan ibadah-ibadah khusus ini dengan menyaksikannya dari layar televisi atau komputernya hingga layar telepon selulernya. Mereka berusaha untuk memaknai peribadatan yang tidak biasa tersebut. Dari berbagai info yang disampaikan kepada saya, kehilangan yang paling utama adalah tidak bisa menerima komunio kudus. Memang ada doa komunio rohania, tetapi itu tidak sama dengan menerima secara langsung tubuh dan darah Kristus. Maka nuansa yang paling mencolok dari perayaan-perayaan jenis ini adalah kerinduan yang mengharukan. Umat beriman rindu menerima tubuh dan darah Kristus, dan sebagai imam, saya rindu untuk membawa sakramen-sakramen tersebut kepada mereka. Refleksi atas pengalaman hari ini menghantarku untuk merenungkan masa-masa berat yang dihadapi para murid Yesus di seputar kematian tragis Yesus di puncak Gunung Golgota hingga hari kebangkitannya. Betapa remuk hati Maria ibunya. Demikian juga Maria istri Kleofas, Maria Magdalena, dan Yohanes murid yang dikasihinya. Mereka berada di kaki salib, tetapi mereka tidak bisa berbuat sesuatu untuk menolong Yesus.
sesudah menguburkan jenazah Yesus secara terburu-buru, mereka masih harus menderita karena tidak bisa berziarah ke makam itu karena terbentur aturan Sabat. Maka pagi hari sesudah hari Sabat, kerinduan itu tak lagi terbendung. Sejumlah perempuan dari kalangan murid ini bergegas ke makam Yesus untuk merawat jenazah Yesus sesuai dengan kebiasaan orang-orang Yahudi. Kerinduan mereka, perjuangan mereka ini ternyata membuahkan hasil yang istimewa. Mereka menjadi saksi kebangkitan Yesus yang mulia, sebagaimana yang tertera di dalam Injil Matius. Namun renungan ini menghantarku juga untuk mengenang pergolakan batin Petrus. Ingat, Petrus berjanji untuk mempertaruhkan nyawanya demi Yesus. Tetapi ketika Yesus diadili oleh mahkamah agama, Petrus menyangkalnya hingga 3 kali. Saya percaya penyesalan Petrus luar biasa, karena ia tidak ada bersama Yesus pada saat penderitaannya. Maka ketika Maria Magdalena datang mengabarkan bahwa jenazah Yesus hilang dan ia tidak tahu di mana jenazah itu, Petrus bersama Yohanes segera berlari ke makam itu. Dan di sana mereka menemukan kubur kosong. Tak ada jenazah Yesus. Yang tertinggal hanya kain kafan dan kain pengikat wajah yang tergulung rapi ke samping. Saya percaya penyesalan Petrus menjadi lebih besar karena ia bahkan tidak bisa melihat jenazah sang guru. Bagaimana ia bisa meminta maaf? Namun Yesus yang bangkit berpendapat yang lain. Penyesalan Petrus adalah sebuah penyesalan yang tulus. Jauh di dalam hatinya, ia tetap mengasihi sang guru. Ia ingin sebuah rekonsiliasi. Ia ingin sebuah perdamaian. Ia ingin kembali mengakui iman yang pernah diucapkannya. Engkaulah Mesias, Putra Allah yang hidup. Yesus melihat tobat ini. Maka martabat Petrus dipulihkan. Di tepi Danau Galilea, pada pagi hari sesudah menangkap ikan, Yesus menampakkan diri kepada Petrus dan teman-temannya. Dalam peristiwa di pantai Galilea ini, kepada Petrus diserahkan tanggung jawab yang sangat mulia. Simon, anak Yohanes, adakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus, Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Maka tanggung jawab ini diserahkan. Gembalakanlah domba-dombaku. Petrus pernah menyangkal Yesus, tetapi Petrus bertobat dan ingin kembali kepada Yesus. Tobat itu dihargai. Kerinduan Petrus dipenuhi. Jadilah ia Gembala Agung umat Allah yang memberi fondasi kokoh bagi gereja kudus hingga hari ini. Engkaulah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Sore tadi saya sempat berdiri di halaman Bible Center, memandang atapnya yang runcing seakan membelah awan, terus menunjuk ke langit yang biru. Namun kekokohan ini tidak akan bermakna. Andai kata di tempat ini tidak ada lagi perayaan Ekaristi Kudus, tak ada lagi himpunan umat yang bernyanyi, memuji dan memuliakan Tuhan. Tak ada lagi sukacita berbagi karena rahmat sakramen Maha Kudus. Kita mengibaratkan situasi ini seperti kerinduan Petrus yang bersimpuh di depan Yesus dalam semangat pertobatan.
Kita rindu agar di tempat ini mengalir kembali rahmat ilahi yang tertuang dalam perayaan bersama, di mana kita semua mengambil bagian dalam perjamuan Kristus yang sama. Saya tidak tahu apa rencana Tuhan di balik wabah yang mencekam ini. Namun, saya memaknainya sebagai periode pergolakan batin seperti yang dialami oleh Petrus, yakni kerinduan untuk bertemu Tuhan yang tersalib, Tuhan yang bangkit, Tuhan yang mewariskan tubuh dan darahnya bagi kita sekalian. Maka saya percaya di balik wabah yang mencekam, menakutkan, dan membawa kecemasan ini, terselip sebuah rahmat yang akan memahkotai kerinduan kita sebagai buah-buah rahmat yang mungkin akan memberi peneguhan bagi kita di masa mendatang. Bagi saya, inilah makna Paskah di tengah wabah virus corona ini. Kerinduan yang mengharukan untuk berjumpa dengan Tuhan yang bangkit dalam sakramen Maha Kudus. Maknailah Paskahmu dan temukanlah buah-buahnya. Apapun makna yang kalian temukan, orientasi kita hanya satu, yakni memuji dan memuliakan Kristus yang telah bangkit demi keselamatan kita. Selamat Pesta Paskah. Tuhan memberkatimu selalu. Amin.